memang harus sebanyak mungkin menyampaikan bagaimana pentingnya membaca dan menulis. Saya minta izin bukan karena saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu, tapi karena ini sebagai amanah saja. Mudah-mudahan nanti bisa menyemangati adik-adik ya. Mudah-mudahan selendang ini nanti adik-adik mungkin 25 tahun lagi insya Allah kalau misalnya tekun ya. Nah, coba saya nggak pakai mic aja. Nah, nanti yang apa kita tolong sana ya, operator. Opik ini baru lulus S2 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oke. Ketika saya ditetapkan jadi Duta Baca Indonesia tahun 2021 April, saya menolak sebetulnya karena saya tidak sempurna. Mana kan matikan lampu enggak ada ya? Kelihatan Bapak ya. Nah, saya menolak tawaran pertama jadi Duta Baca Indonesia karena tubuh saya tidak sempurna. Kelas 4 SD, adik-adik, anak-anakku saya kehilangan tangan. Dan masyarakat di sekitar merasa bahwa saya akan jadi orang yang membebani masyarakat di masa depan sebagai orang cacat. Dan itu saya, Bapak Ibu saya memaklumi. Karena memang di Indonesia pada tahun 70-an jika punya anak cacat dan sebagainya memiliki kekurangan disembunyikan. Malu karena masih dianggap sebagai aib. Walaupun bukan dari lahir, saya bukan dari lahir. Dan lanjut. Dan inilah jawabannya dari orang tua agar saya tidak minder. Apa coba? Ba'da subuh saya harus berolahraga. Rumah kami di komplek guru, ibu bapak saya guru. Rumahnya di komplek Pedanka. Kami tinggal di Kota Serang, Banten. Rumah komplek Pedanka itu persis di alun-alun. Jadi di Kota Serang, kota kecil itu, di sebelah selatannya komplek guru, di sebelah timurnya komplek kejaksaan, agak ke sana komplek perwira menengah, di sebelah kirinya gereja, masjid, kabupaten, sekolah, bank, Masjid Agung. Nah, setiap subuh, setelah sholat subuh, saya jogging sama Bapak, mengejar Bapak yang sedang naik Vespa. Semakin dekat tangan saya hendak menyentuh spakbor belakang, Bapak mempercepat laju Vespanya. Jadi tidak pernah berhasil saya sentuh. Sepulang sekolah, saya harus menyediakan waktu membaca. Bayangkan, kelas 5 SD sampai saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung, saya membaca, berolahraga, dan malam hari satu lagi harus mendengarkan cerita emak sebelum tidur. Ya, jadi setiap hari sebelum tidur saya mendengarkan cerita emak. Nah, adik-adik pernah dengar cerita Cinderella nggak? Malin Kundang? Nah, ini ada buku ya. Ini yang jawab murid-muridnya aja dulu ya Pak. Nih, ada satu buku. Siapa yang tahu tentang cerita Ashabul Kahfi? Ayo, 7 pemuda. Siapa? Ayo, maju. Jangan takut salah. Ayo, Duta Literasi. Ayo. Nggak tahu? Kalau siapa penyanyi BTS tahu? Nah, kalau penyanyi BTS tahu nggak? Ayo, mau jawab yang mana? Nggak tahu ya? Kalau nah, saya lempar ke semua. Saya mendengar cerita kisah-kisah Nabi sejak kecil. Siapa yang tahu cerita kisah Nabi bagaimana Nabi Yusuf terbebas dari pelecehan seksual? Pernah dengar nggak cerita Nabi Yusuf? Mas, di belakang Mas.
Mana? Wah itu Pak Ustadz, wah gawat. Gak apa Ustadz sini. Gak apa-apa biar adik-adiknya tahu. Di beberapa kota. Di beberapa kota ada yang nggak tahu. Ustadz sini Ustadz. Nah Ustadz guru di sini. Guru agama. Nah. Ustadz jawab silakan Ustadz. Surat Yusuf ya. Kisah itu grogi ya, istri dari raja jatuh hati pada Yusuf yang sangat tampan itu dan mencari peluang ya, mencari waktu untuk menggoda Yusuf. Namun pada saat itu Yusuf berada di sebuah ruangan dengan ratu tersebut, dengan istri raja tersebut. Kemudian Yusuf berlari keluar ya, mencoba meloloskan diri sehingga kuncinya sampai di belakang. Nah setelah itu disampaikan kepada pengadilan kalau itu kalau Yusuf bajunya sobek di depan berarti yang memperkosa Yusuf. Kalau Yusuf bajunya sobek belakang berarti Yusuf coba menghindar dan yang ratu itu yang mencoba untuk mengejar Yusuf seperti itu. Nah setelah itu dijadikanlah putusan bahwa Yusuf tidak bersalah. Yusuf dimasukkan ke penjara karena itu. Setelah itu Yusuf mentakwilkan mimpi atau mengartikan sebuah mimpi dari mimpi raja bahwa ada 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus. Dan Yusuf menceritakan bahwa nanti akan terjadi 7 masa kesulitan yang akan datang, dan setelah itu Yusuf jadikan hadiahnya nih. Ya Bu. Apa hadiahnya? Ya, Bu. Menurut saya hadiah yang diberikan kepada Allah adalah menjadi orang yang luas pemikirannya, Amin. dan sehat ya Pak. Ya. Dan dongeng itu banyak yang dari Al-Quran itu sebagai ibrah untuk kedepannya. Amin. Ya, terima kasih Bu. Hadiah yang paling konkretnya, saya pernah juara kedua di Banten di arena PPLS 2 ya. Juara 1 tangannya 2. Juara 2 saya tangannya 1. Nah kemudian saya ikut Asian Para Games, Olimpiade orang-orang cacat Pak. Jadi saya juara di Jepang, menyabat 2 medali emas, di Solo 3 emas. Jadi adik, saya ini juara badminton Olimpiade cacat di Jepang dan di Solo tahun 85 sampai 89. Itu hadiahnya tuh Bu, konkret ya. Lanjut, ini dari hadiah dari olahraga. Sekarang dari hobi membacanya. Saya udah traveling kemana-mana. Alhamdulillah sudah ke 21 negara. Lanjut. Tuh, ya. Lanjut. Saya senang pernah naik sepeda dari Singapura ke Bangkok 50 hari. Karena sehat tadi badannya. Ya, jadi selain sehat, Allah kasih prestasi itu. Ya, lanjut. Tuh, dari kebiasaan mendengarkan dongeng, ternyata saya harus berbagi. Kata Mak, ingat 2,5% dari tubuhmu itu hak orang lain. Nah, maka saya dengan Rahel, dengan Opik, dengan Rudi membuat rumah dunia. Kalau Pak Yuskon, Sakilah Kerti, saya rumah dunia. Nanti cari di Google ya. Lanjut. Tuh, saya sudah menulis 125 buku, sekarang 130. Hadiah dari hobi membaca. Jadi, kalau pengen jadi penulis dari sekarang, baca. Itu seruan Allah, bukan seruan bola. Orang Islam kadang-kala lupa. Kiai-kiai, ustadz mengingatkannya sholat, zakat, 5 rukun Islam, berapa? 5? Ya, Islam dan itu iman. Nah, rukun iman. Selalu kan? Nggak ada tuh suruh baca. Padahal ayat pertama, kalau saya sampai ke Mekah, lari naik ke gunung Jabal Nur ya? Gua Hiro oke. Enggak, di gunungnya bukitnya apa? Jabal Nur, ya betul. Naik Jabal Nur, ada monyet-monyet.
saya masuk ke Gua Hiro, berdiri melihat jam kota Mekah, saya membayangkan literasi agung tuh di sini di Gua Hiro. Jadi adik-adik kita baca literasi berdoa harus di Gua Hiro, ya. Dan Iqra surat Al-Alaq itu seruan Allah. Nah, saya oleh Bapak, kamu pahami aja surat Al-Alaq. Nanti akan terbuka pintu-pintu lain. Gitu. Walaupun saya mungkin salatnya belum sempurna, tapi tahu gitu bahwa salat itu tiang agama. Nah, orang itu dikenalkan salat tiang agama, nggak pernah tahu tuh membaca itu penting. Tahunya salat tiang agama, salat tiang agama. Sehingga banyak orang Islam yang ingin masuk surga sendirian. Berdoa aja ke masjid aja. Ada tetangganya sedang sakit dan sebagainya. Melupakan lingkungannya karena dia vertikalnya sendirian. Itu ya, lanjut. Ini anak-anak saya. Allah juga kasih hadiah, Bu. Alhamdulillah. Darah saya karena hobi baca, istri saya hobi baca. Istri saya insinyur dari Solo. Tadinya saya melamar Inneke Koesherawati ditolak, Pak. Saya melamar yang KW1-nya nih. Anak saya 4, satu beasiswa di Cina, kedua beasiswa di Abu Dhabi sejak kelas 5 SD. Sekarang dia tahun 2012 sekarang lolos S2 di Abu Dhabi. Nggak mau balik. Yang ketiga film di Jogja, yang keempat ARMY. Ada ARMY nggak sih? Tahu nggak ARMY? Nah, tahu kan fans dari K-pop, dari BTS? Nggak ada? Nah, anak saya nomor 4 hobi K-pop. Dan saya paksa harus bisa belajar bahasa Korea. Jadi anak pertama bahasa Mandarin, anak kedua bahasa Arab, anak ketiga bahasa Inggris, anak keempat bahasa Korea. Tapi semuanya bisa bahasa Inggris. Nah, itu Iqra. Lanjut. Nah, sampai sini. Akhirnya alhamdulillah dari semua yang saya lakukan berdasarkan ridho orang tua, karena saya mengikuti 3 anjuran dari Bapak Emak. Jangan sekali-kali melakukan kegiatan tanpa restu dari emak dan bapak, ya, karena ridho Allah, ridho orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.